satu ayat di dalam kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam kitab Sakaria, pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Sakaria 1 ayat yang ketiga, dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri, dan saya baca dalam Alkitab terjemahan lama berkata demikian. Sekali lagi Sakaria 1 ayat yang ketiga. Maka sebab itu katakanlah kepada mereka itu, demikianlah firman Tuhan seruas sekalian alam. Kembalilah kiranya kamu kepadaku. Demikianlah firman Tuhan seruas sekalian alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu. Demikianlah firman Tuhan seruas sekalian alam. Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada pagi hari ini adalah nubuatan dari Nabi Sakaria kepada umat pilihan Allah. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu Saudara, umat Israel sebagai umat pilihan Allah, Tuhan boleh keluarkan mereka dari negeri perhambaan, negeri Mesir. Tuhan bebaskan dengan tujuan supaya mereka dapat berbakti kepada Tuhan. Karena ternyata berbakti kepada Tuhan seperti yang diungkapkan dalam Keluaran 23 ayatnya yang ke-25. Di sana kita akan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Hendaklah kamu berbuat bakti kepada Tuhan, maka roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, dan segala penyakit dilalukan dari antara kamu. Jadi itulah tujuan utama di mana Tuhan membebaskan umat Israel supaya mereka ada kebebasan untuk berbakti kepada Tuhan. Karena semakin hari semakin umat Israel berkembang biak di Gosen dan semakin mengancam orang-orang yang ada di Mesir. Sebenarnya mereka merasa terancam, bukan diancam. Lalu mereka mulai diperbudak, saudara. Tapi Tuhan menilik akan keberadaan mereka. Sehingga melalui Nabi Musa, Tuhan keluarkan mereka. Dan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan. Apalagi Tuhan sudah mengeraskan Firaun pada waktu itu. Sehingga lewat 10 bala atau 10 tula yang terjadi di negeri Mesir. Gelap 3 hari, anak sulung mati. Baru mereka melepaskan umat Israel menuju ke tanah yang dijanjikan. Sekali lagi, supaya mereka bebas untuk berbakti, memuji dan memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Dan Tuhan menyertai meskipun perjalanannya yang hanya ditempuh 40 hari 40 malam. Tapi karena keberadaan umat Tuhan yang banyak kali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka perjalanan mereka ditempuh selama 40 tahun lamanya. Tapi janji Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka, sehingga Tuhan tibakan juga mereka di tanah yang dijanjikan Allah, yang penuh atau limpah air susu dan madu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata setelah mereka tiba di tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka, ternyata perbuatan mereka tetap melanggar akan hukum Tuhan, yang mengakibatkan Tuhan senantiasa menyuruh nabi-nabinya untuk bernubuat, untuk memperingatkan kepada mereka supaya mereka kembali kepada jalan Tuhan. Kita lihat apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Yeremia 25 ayat yang ke-11. 25 ayat yang ke-11. Maka segenap negeri ini akan menjadi suatu kerobohan batu. Segenap negeri ini akan menjadi suatu kerobohan batu.
dan kerusakan, dan segala bangsa ini akan diperhamba oleh Raja Babel. Segala bangsa ini, bangsa Israel akan diperhamba oleh Raja Babel 70 tahun lamanya. 70 tahun lamanya. Tuhan sudah peringatkan mereka lewat nabi-nabi termasuk Nabi Yeremia. Tapi toh mereka tidak mengindahkan akan nasihat sehingga Tuhan izinkan mereka kembali diperhamba. Tadinya mereka sudah menerima tanah yang dijanjikan Allah, yaitu Kanaan yang limpah dengan air susu dan madu. Tapi karena perbuatan mereka, akhirnya Tuhan kembali izinkan mereka dibawa ke Babilonia, ditawan di sana. Dan Tuhan tetap ingat karena mereka adalah umat pilihan Allah. Sehingga setelah mereka ditawan juga Bapak Ibu Saudara, Tuhan masih datang lewat peringatan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Zakaria. Maka sebab itu katakanlah kepada mereka itu demikian firman Tuhan, bahwa firman Tuhan sarwa sekalian alam, kembalilah kiranya kamu kepadaku. Sekali lagi, bagaimana Tuhan mengingatkan, karena ayat yang sebelumnya, ayat 2, bahwa sangat murkalah Tuhan akan nenek moyangmu. Bagaimana murka Tuhan? Tuhan itu sumber segalanya. Tuhan adalah sumber berkat. Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhan adalah sumber kekuatan. Tapi Tuhan juga adalah sumber murka kepada mereka yang tidak mau taat kepada perintahnya. Seperti yang dilakukan oleh umat Israel ini. Sekali lagi, bahwa sangat murkalah Tuhan akan nenek moyangmu. Tapi Tuhan tidak membiarkan umat Tuhan ini untuk tetap berjalan di jalan yang tidak ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan ingin mereka untuk kembali. Kembali artinya balik ke tempat atau ke keadaan semula. Bapak Ibu saya dan saudara yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Firman Tuhan ini datang kepada Bapak Ibu saya dan saudara. Kalau kita sudah tidak ada pada tempat yang sebenarnya, firman Tuhan datang kembali, artinya balik ke tempat. Mungkin ada yang berkata, saya tetap setia Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan akan kehidupan kita ini. Ya mungkin kita tetap setia, tapi ada satu hal yang sudah hilang. Artinya kita sudah tidak pada tempat yang sebenarnya. Sama dengan jemaat yang ada di Efesus. Apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka? Ada satu hal yang Tuhan lihat di dalam kehidupan mereka. Jemaat Efesus ini suatu hal yang luar biasa. Karena mereka ditegur oleh Paulus lewat suratan Paulus, dan ditegur juga oleh Tuhan lewat Rasul Yahya pada waktu Rasul Yohanes ini menerima wahyu di Pulau Patmos. Salah satu yang ditegur adalah jemaat Efesus. Apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka? Coba kita baca Wahyu 2 ayat 4. Tetapi aku ada suatu hal ke atasmu. Aku ada satu hal ke atasmu. Yaitu engkau sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula itu. Engkau sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Kalau kita sudah tinggalkan kasih kita yang mula-mula, artinya kita sudah pergi dari kasih kita yang mula-mula. Firman Tuhan datang, kembalilah. Kita kembali kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Tentunya bagi yang benar-benar merasakan kasih yang mula-mula, untuk beribadah kepada Tuhan tidak ada satu yang dapat menghalangi. Apapun, hujan, badai sekalipun tidak dapat menghalangi untuk datang kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang mengalami kasih yang mula-mula.
Tapi kalau kasih mulai hilang, baru gerimis, baru guntur, mulai alasan Tuhan saja yang tahu. Masa Tuhan tidak tahu? Jadi alasan mulai muncul, Bapak Ibu Saudara. Ini tanda-tandanya orang yang mulai meninggalkan kasih yang mula-mula. Tapi kalau itu terjadi di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saya dan saudara, mari kita kembali. Firman Tuhan mengingatkan kepada umat Israel. Karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Maka Tuhan ingin supaya mereka kembali. Karena di dalam 2 Tawarik 24 ayat 20. Kalau siapa yang meninggalkan Tuhan, Tuhan tinggalkan dia. Coba 2 Tawarik 24 ayatnya yang ke-20. Maka roh Allah pun datanglah atas Zakaria bin Yoyada, imam itu, yang berdiri lebih tinggi daripada orang banyak. Lalu katanya kepada mereka itu, demikian inilah firman Allah. Mengapa kamu melalui segala hukum Tuhan? Mengapa kamu melalui atau melanggar akan hukum Tuhan? Maka sebab itu tiada kamu akan selamat. Tegal kamu sudah meninggalkan Tuhan. Maka Tuhan pun akan meninggalkan kamu kelak. Kita tinggalkan Tuhan, Tuhan tinggalkan akan kehidupan kita. Tentunya kita tidak mau yang demikian. Seperti yang terjadi pada umat Israel. Karena keberadaan umat Israel itu menjadi contoh dan teladan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang Israel rohani. Perjalanan umat Israel kembali diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10. Ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Ayat yang ke-11 di sana dikatakan, 11. Segala perkara itu sudah berlaku atas mereka. Segala perkara itu sudah berlaku atas umat Israel. Menjadi teladan. Dan yang telah tersurat seperti nasihat bagi kita orang akhir zaman. Nasihat bagi kita orang akhir zaman. Apa yang terjadi itu merupakan teladan bagi kita orang akhir zaman, merupakan nasihat. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita boleh mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Kanaan semawi, yaitu surga yang kekal. Karena Bapak Ibu Saudara, semakin kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, semakin besar juga tantangan, rintangan yang diperhadapkan kepada kita. Seperti perumpamaan sebatang pohon. Pohon pada waktu dia kecil, Bapak Ibu Saudara, tentunya terpaan angin masih sedikit. Tapi semakin dia besar, semakin besar juga terpaan angin. Tetapi kalau dia berakar, pohon itu kalau kuat akarnya, patah kalau patah. Tapi untuk tercabut tidak akan mungkin. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita berakar dan berteguh, sekalipun kita mati, kita tidak akan tercabut daripada panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Untuk itu Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Berakar dan berteguh di dalam Dia. Berakar dan berteguh di dalam Kristus. Dan tetap di dalam iman. Tetap di dalam iman, tidak goyah. Sebagaimana yang kamu sudah diajarkan. Sebagaimana kamu sudah diajarkan. Dengan memperbanyak syukur. Dengan memperbanyak syukur. Berakar, Bapak Ibu Saudara. Kita semakin mendalam di dalam kebenaran firman Tuhan. Semakin kita menyelidik firman Tuhan, semakin kita mencari Tuhan, semakin kita mengerti segala perkara. Itu kuncinya. Raja Sulaiman dalam Amsal 28 ayat 5. Orang yang mencari Tuhan. Berarti orang yang mencari firman. Karena Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu juga adalah Allah. Sehingga pada waktu kita mencari Tuhan, Amsal 28 ayat 5.
Orang jahat tiada mengerti barang yang benar. Orang jahat tiada mengerti barang yang benar. Tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti. Orang yang mencari Tuhan mengerti segala perkara. Semakin kita mendalami firman Tuhan, meskipun kehidupan rohani kita semakin bertumbuh dan banyak terpaan angin yang menimpa perjalanan iman kita, tapi Tuhan memberikan pengertian di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan berkata mengapa terjadi demikian, karena segala sesuatu yang sudah terjadi sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Sementara terjadi, bahkan yang akan terjadi ada di dalam firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin kita mengatakan saya setia, tapi kita sudah meninggalkan kasih kita yang mula-mula. Mari kita mau kembali kepada Tuhan, dan Tuhan akan kembali di dalam kehidupan kita. Tentunya kita akan merasakan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita, Roma 8 ayat 31, Tuhan ada di pihak kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Roma 8 ayat 31. Sekarang apakah hendak kita katakan atas segala hal itu? Sekarang apakah yang hendak kita katakan akan hal itu? Jikalau Allah memihak kita, Jikalau Allah memihak kita, siapakah lawan kita? siapakah yang dapat melawan kita? Kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita adalah makhluk yang lemah. Tetapi kalau Tuhan ada di pihak kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Karena Bapak Ibu Saudara, seperti firman Tuhan kemarin sore, berbagai cara kuasa kegelapan untuk melumpuhkan iman kita, sehingga ada Kristus palsu, ada nabi palsu, bahkan ada guru palsu dengan perbuatan yang ganjil, dengan perbuatan yang heran. Kalau boleh, orang yang terpilih akan jatuh. Tuhan Yesus ungkapkan itu di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-24. Matius 24 ayat yang ke-24. Karena beberapa Kristus palsu dan nabi palsu akan terbit. Jadi akan terbit beberapa Kristus palsu dan nabi palsu. Serta mengadakan pekerjaan yang ganjil. Mereka akan mengadakan perbuatan yang ganjil sekali. Dan perbuatan yang heran. Bahkan perbuatan yang heran, tujuannya supaya menyesatkan, jikalau boleh orang yang terpilih. Menyesatkan. Kalau boleh orang yang menjadi pilihan Allah tersesat. Demikian juga yang diungkapkan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bithynia. Dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Kalau dulu ada nabi palsu, muncul juga guru palsu. Pertama, tetapi dahulu ada juga beberapa nabi palsu di antara kaum itu. Ada nabi palsu di antara kaum itu. Demikian pula di antara kamu akan ada kelak beberapa guru palsu. Sampai di situ. Demikian di antara kamu kelak ada beberapa guru palsu. Jadi ada Kristus palsu, ada nabi palsu, ada guru palsu dengan perbuatan yang ganjil, dengan perbuatan yang heran, kalau boleh untuk menyesatkan orang-orang pilihan Allah. Nah, untuk itu jalan keluarnya kita harus senantiasa mencari Tuhan. Kita selalu datang kepada Tuhan. Tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dipermuliakan oleh Tuhan, akibat mereka dekat dengan Tuhan, termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sama-sama mereka juga dibuang di Babilonia. Tapi Tuhan boleh mengangkat derajat kehidupan mereka. Termasuk juga Nehemia. Kenapa? Karena mereka tetap dengan Tuhan. Mereka tidak tinggalkan Tuhan. Bahkan mereka mengutamakan Tuhan. Bayangkan ancaman datang hanya karena mau berdoa. Mereka tidak takut mempertaruhkan nyawa. Kita perhatikan Sadrak, Mesak, Abednego di dalam Daniel pasalnya yang ketiga. Ada ultimatum.
Apabila bunyi-bunyian dibunyikan, orang harus datang ke patung yang telah dibuat oleh raja. Dan orang-orang harus datang menyembah patung itu. Sebenarnya bisa saja dengan tipu daya atau mencari zona aman. Sadrak, Mesak, Abednego bisa berdamai, Tuhan, kami akan datang ke patung itu. Tapi kami tidak akan menyembah patung itu. Tapi kami akan berdoa kepadamu. Siapa yang tahu isi hati seseorang. Tapi dan Sadrak, Mesak, Abednego konsekuen dengan kepercayaannya kepada Tuhan. Mereka tidak pergi pada waktu bunyi-bunyian dibunyikan. Lalu datang, kenapa? Bapak Ibu Saudara, jawaban mereka, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah, sanggup untuk menolong kami. Kalaupun tidak, bayangkan Bapak Ibu Saudara, artinya kalaupun Tuhan tidak tolong mereka, mereka harus dihukumkan dan dimasukkan ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali ganda, artinya panas yang sempurna. Pada kesaksian Alkitab, orang yang melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego mati, sementara mereka yang ada di api itu tidak mati. Kita perhatikan dulu Daniel 3 ayat 17 mulai. 17. Jikalau sudah tentu perkara itu atas Patik, maka Allah Patik yang Patik berbuat ibadat kepadanya. Allah Patik yang Patik berbuat ibadat kepadanya, itu juga sampai kuasanya akan melepaskan Patik. Itu juga akan sampai kuasanya melepaskan Patik. Dari dalam dapur api yang menyala-nyala. Dari dalam dapur api yang menyala-nyala. Dan daripada tangan Tuanku pun dapat dilepaskannya Patik ini. Terus. Jikalau kiranya tiada. Jikalaupun tiada. Jikalaupun Tuhan tidak tolong. Maka maklumlah kepada Tuanku juga, bahwa sekali-kali tiada Patik akan berbuat ibadat kepada dewa Tuanku. Patik tidak akan beribadat kepada dewa Tuanku. Dan tiada Patik akan menyembah kepada patung keemasan yang telah Tuanku dirikan itu. Sampai di situ. Jadi kita lihat luar biasa. Mereka mempertaruhkan nyawa. Dan mereka yakin bahwa Tuhan akan menolong mereka. Dan ada tambahannya, kalaupun tiada, kalaupun Tuhan tidak tolong. Tapi apakah Tuhan tidak tolong, Bapak Ibu Saudara? Kita sudah tahu ceritanya dari sekolah minggu. Mereka yang tadinya terikat dibuang ke dapur api. Ikatan terlepas. Saudara, mereka menari-nari di api itu. Dan ini menggambarkan api pencobaan yang besar yang datang menimpa kehidupan kita. Justru akan terlepas kita. Dan kita akan anggap itu satu kesukaan. Itulah yang dikatakan oleh Yakobus 1 ayat 2. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sifatkan itu satu kebahagiaan. Sifatkan itu menjadi satu kesukaan. Memang tidak mudah menganggap kesukaan satu pencobaan. Coba Yakobus 1 ayat yang kedua. Hai saudara-saudaraku. Hai saudara-saudaraku. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sifatkanlah semuanya itu kesukaan. Sifatkanlah itu menjadi satu kesukaan. Memang tidak mudah. Tapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mampu. Dan Tuhan akan memampukan kita. Karena siapakah kita? Tadi saya katakan kita adalah makhluk yang lemah. Tapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan yang punya kuat, Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Karena Mazmur 62 ayat 12. Tuhan yang mempunyai kuat. Kita lemah. Tapi kalau Tuhan transferkan kekuatannya di dalam kehidupan kita akan menjadi kuat. 12. Maka sekali Allah berfirman. Sekali Allah berfirman. Sampai 2 kali aku telah mendengarnya. Sampai 2 kali aku telah mendengarnya. Bahwa segala kuat itu Allah punya. Segala kuat itu Allah punya. Kita makhluk yang lemah. Tapi kalau Tuhan transferkan kekuatan di dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Memang kadang-kala kita berkata kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Untuk itu minta kekuatan.
dari yang punya kekuatan. Yang akan memampukan kita menghadapi situasi dunia yang menakutkan saat ini. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, sebagaimana nasihat Tuhan kepada umat Israel lewat Nabi Yoel, dalam Yoel 2 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Supaya ada tobat di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah meninggalkan kasih yang mula-mula, mari kita datang bertobat kepada Tuhan. Yoel 2, 12-13. 12. Tetapi sekarang juga firman Tuhan demikian. Firman Tuhan demikian. Tobatlah kamu kepadaku dengan Tobatlah kamu dengan segenap hatimu. serta dengan puasa dan Dengan puasa. Terus. Koyakkanlah hatimu. Koyakkanlah hatimu. Jangan pakaianmu. Jangan pakaian keselamatanmu. Tobatlah kepada Tuhan Allahmu. Tobatlah kepada Tuhan Allahmu. Karena ialah amat mengasihani. Ia amat mengasihani. Dan rahmani. Dan panjang sabar. Panjang sabar. Dan besarlah kemurahannya. Besar kemurahannya. Dan bersesalah ia akan jahat. Bersesalah ia akan jahat. Tuhan rahmani, rahimi. Asal kata rahmat, dia penuh belas kasihan. Ungkapan pemazmur dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8. Tuhan rahmani, rahimi. 8. Bahwa Tuhan rahmani dan rahim. Tuhan rahmani, rahimi. Ialah panjang sabar. Panjang sabar. Dan besarlah kemurahannya. Besarlah kemurahannya. Rahmani, asal kata rahmat, dia penuh belas kasihan. Dia berbelas kasihan kepada orang-orang Niniwe yang mengadakan tobat kepada Tuhan dengan puasa. Itulah bentuk rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Rahimi, Bapak Ibu Saudara. Asal kata rahim. Jadi seorang ibu, kalau dia mengandung, ada janin di dalam kandungannya. Apa yang diasup oleh ibunya akan diasup oleh janin yang ada di dalam rahim. Itu pengertiannya, artinya apa yang Tuhan punya, dia anugerahkan di dalam kehidupan kita. Salah satu tadi, dia yang mempunyai kekuatan. Dia berikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah tidak mampu menghadapi ujian. Tapi karena Tuhan yang mempunyai kekuatan, dia memberikan kekuatan ekstra di dalam kehidupan kita. Sehingga kita perhatikan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 40 ayat 39 mulai. Mahkota orang muda adalah kuatnya, tapi orang muda bisa jadi lemah. Coba. Yesaya 40 ayat yang ke-30. 39. 29. Ia juga yang mengaruniakan kuat kepada orang yang penat. Ia juga yang mengaruniakan kuat kepada orang yang penat. Dan ditambahinya kuat kepada orang yang tiada berdaya lagi. Ditambahinya kuat kepada orang yang tidak berdaya lagi. Bahwa orang muda boleh menjadi penat. Orang muda boleh menjadi penat meskipun mahkota orang muda adalah kuat. Tapi dia bisa menjadi penat. Dan lemah. Dan lemah. Dan orang teruna pun boleh tergelincir dan jatuh. Orang teruna pun boleh tergelincir dan jatuh. Tetapi orang yang harap pada Tuhan itu. Tapi orang yang harap pada Tuhan itu Telah membarui kuatnya. Membarui kuatnya. Dan terbang naik dengan sayap seperti burung nasar. Terbang naik seperti sayap burung nasar. Bahwa mereka itu berlari-lari dan tiada tahu penat. Berlari-lari tiada tahu penat. Mereka itu berjalan-jalan dan tiada tahu lelah. Berjalan-jalan tiada tahu lelah. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Itulah janji Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita perlu senantiasa berharap kepada Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Kembali pada posisi yang semula. Di mana kita sudah mengalami kasih yang mula-mula. Kalau itu sudah kita tinggalkan, firman Tuhan datang, kita kembali kepada Tuhan. Sehingga Tuhan juga akan kembali di dalam kehidupan kita. Dan kita tetap rasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Bagaimana bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Karena sekali lagi di sini katakan ayat 3, maka sebab itu katakanlah kepada mereka itu, demikian firman Tuhan. Seluas sekalian alam, kembalilah kiranya kamu kepadaku. Demikian firman Tuhan, seluas sekalian alam, maka aku akan kembali kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, seluas sekalian alam. Lalu ayat 4 lagi, janganlah kiranya kamu seperti nenek moyangmu. Kepadanya segala nabi sudah berseru-seru demikian. Firman Tuhan seluas sekalian alam, hendaklah kamu bertobat daripada perbuatanmu yang jahat dan daripada segala kelakuanmu yang jahat itu, tetapi tiada juga didengarnya akan daku. Tuhan ingatkan kepada mereka, jangan jadi seperti nenek moyang mereka, seperti yang sudah diungkapkan. Dalam perjalanan mereka, mereka justru melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Perbuatan yang menjadi kebencian Tuhan. 1 Korintus 10 tadi, ayat yang ke-6 mulai. Nah, tetapi segala perkara itu menjadi teladan bagi kita. Segala perkara yang telah diperbuat oleh umat Israel menjadi teladan bagi kita. Supaya jangan kita ingin akan perkara yang jahat. Supaya jangan kita ingin dan melakukan perkara yang jahat itu. Seperti mereka itu juga. Seperti mereka itu. Janganlah pula kamu menjadi penyembah berhala. Jangan kamu menyembah berhala. Sebagaimana beberapa mereka itu, karena telah tersurat bahwa kaum itu sudah duduk makan dan minum lalu bangkit bermain. Jangan kita juga mengerjakan zina. Jangan kita mengerjakan zina. Seperti yang dikerjakan oleh beberapa mereka itu. Dan di dalam satu hari sudah rebah mati 23.000 orang. Dan jangan kita pula mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan. Sebagaimana beberapa mereka itu sudah mencobai lalu dibinasakan oleh ular. Dan lagi jangan kamu bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Sebagaimana beberapa mereka itu sudah bersungut-sungut lalu dibinasakan oleh malaikat. Jadi 4 perkara ini yang telah dilakukan oleh umat Israel, termasuk persungutan. Jangan juga kita bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Tapi sebaliknya, mari kita mau bersungguh-sungguh di dalam melayani, di dalam mengiring Tuhan meskipun ada tantangan. Sebagaimana pembangunan Ka'bah Zerubabel. Tantangan-tantangan dari dalam maupun dari luar. Begitu juga di dalam pembangunan pagar tembok Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, tantangan dari luar, dari dalam yang dialami oleh Nehemia dan rekan-rekannya, sehingga di dalam mereka membangun pagar tembok Yerusalem harus berpegang senjata dan tangan sebelah mengerjakan pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Berjaga dan berdoa. Demikian juga dengan kita di ujung akhir zaman ini. Kita perlu berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita perlu tetap di dalam iman. Jangan kita goyah. Sebab itu, di dalam kita berusaha mengerjakan pekerjaan Tuhan. Di dalam kita mengambil bahagian dalam pekerjaan Tuhan sekali lagi. Baik itu pengorbanan. Apalagi kita membangun Ka'bah Tuhan. Baik itu doa dan puasa, pengorbanan pribadi kita. Kita menyalibkan kedagingan kita. Kita dikatakan dalam Lukas 9 ayat 23, 2 syarat itu yang harus ada di dalam kehidupan kita, pikul salib dan sangkal diri. Jadi kita menyangkali diri kita dengan berpuasa. Semua itu diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Sebab itu, hai saudara-saudara yang Sebab kukasihi, itu, hai saudara-saudara yang kukasihi, hendaklah kamu tetap dengan tiada bergerak tetap dengan tidak goyah, tetap dengan tidak bergerak, dan senantiasa berusaha di dalam pekerjaan Tuhan. senantiasa berusaha di dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu mengetahui bahwa usahamu tiada sia-sia di dalam usaha kita di dalam Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, usaha kita di dalam Tuhan tidak menjadi sia-sia. Nah, untuk itu firman Tuhan datang, kembalilah, maka aku akan kembali kepadamu. Jadi
Di dalam kehidupan kita jangan kita berkata saya masih kuat. Ingat apa yang dikatakan Daud kepada Yonatan dalam 1 Samuel 20 ayat 3 bagian C, adalah hanya selangkah jua jaraknya antara aku dengan kematian. Jangan sampai kita belum kembali, lalu kematian itu datang di dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi, firman Tuhan mengingatkan 1 Samuel 20 ayat yang ketiga. Yang ketiga bagian C. Tetapi sesungguh-sungguh Tuhan hidup, Sesungguh-sungguhnya Tuhan hidup, dan nyawamu pun hidup, dan nyawamu pun hidup. adalah hanya selangkah jua jaraknya antara aku dengan maut. Selangkah jua jaraknya antara kita dengan kematian. Kita harus ingat itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga pada waktu kita bersama-sama dengan Tuhan, firman Tuhan berlaku Roma 14 ayat 8. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati untuk Tuhan. Untuk itu jikalau kita hidup atau kita mati sekalipun, kita adalah milik Tuhan. Sehingga kalau kita mati di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Roma 14 ayatnya yang ke-8. Karena jikalau kita hidup bagi Tuhan. Kita hidup bagi Tuhan. Atau jikalau kita mati bagi Tuhan. Kita mati bagi Tuhan. Sebab itu jikalau kita hidup atau mati sekalipun, Kalau kita hidup atau mati sekalipun, kita ini milik Tuhan. kita ini milik Tuhan. Jadi kita lihat bagaimana luar biasa Tuhan. Dia tidak mau kita untuk meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Contoh, Adam dan Hawa pada waktu mereka jatuh, Tuhan tidak biarkan mereka untuk kekal di dalam dosa. Tapi Tuhan ingin mengembalikan mereka. Dengan Kejadian 3 ayat 9. Adam, di manakah engkau? Panggilan Tuhan supaya mereka kembali kepada Tuhan, kembali kepada kebenaran. Sebab itu Tuhan menyuruh mereka untuk keluar arah ke timur, di mana terbitnya matahari. Matahari berbicara tentang Allah Bapa, Mazmur 84 ayat yang ke-12. Mazmur 84 Ayat 12. Karena Tuhan Allah bagaikan matahari. Tuhan Allah bagaikan matahari dan perisai. Tuhan pun akan mengaruniakan anugerah dan kemuliaan. Tiada ia akan menahankan kebajikan daripada orang yang berjalan dengan tulus hati. Jadi kita lihat setelah mereka makan buah larangan, buah pengetahuan baik dan jahat, Tuhan keluarkan mereka dan menyuruh ke arah timur di mana terbitnya matahari. Artinya Tuhan ingin kembalikan mereka kepada kebenaran. Dan Tuhan memagari Taman Eden pada waktu itu supaya mereka tidak kembali dan makan buah al-hayat. Karena kalau mereka makan itu berarti mereka akan kekal di dalam dosa. Hidup tapi kekal di dalam dosa. Tapi Tuhan mau kembalikan mereka kepada kebenaran dengan menyuruh mereka lari ke sebelah timur. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah bawa kita kepada kebenaran. Yang Tuhan inginkan bagaimana ketekunan kita. Bagaimana ketaatan kita. Bagaimana kesetiaan kita. Untuk kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Tapi justru kita kembali kepada Tuhan. Kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Sehingga benar-benar kita alami dan rasakan bagaimana penyertaan Tuhan. Pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan pada saat ini.